9 pesawat yang jatuh di perairan Republik Indonesia. Tercatat sedikitnya ada 9 kejadian pesawat jatuh di perairan Indonesia sejak 1955. Ada insiden jatuhnya pesawat di perairan laut, ada juga yang jatuh di perairan darat. Titik terdalam jatuhnya pesawat di perairan Indonesia adalah di Palung Laut Majene. Berikut ini adalah sederet insiden pesawat jatuh di wilayah perairan Indonesia sejak 1955. Pesawat Kashmir Princess meledak di perairan Natuna. Pesawat Kashmir Princess, sebuah pesawat yang dicarter dari salah satu anak perusahaan milik Air India, meledak di atas perairan Kepulauan Natuna pada 11 April 1955. Sebenarnya, insiden ini tidak masuk kategori kecelakaan, mengingat pesawat tersebut meledak karena terdapat bom yang sengaja diletakkan di pesawat itu. Sebanyak 16 orang yang ada dalam pesawat itu tewas, sedangkan 3 orang dilaporkan selamat. Pesawat ini bertolak dari Bombay, India, lalu ke Hong Kong. Barulah kemudian ke Jakarta membawa rombongan untuk menghadiri konferensi Asia Afrika di Bandung. Berdasarkan buku Bung Karno, Masalah Pertahanan Keamanan yang diterbitkan pada 2010, ditulis bahwa ada keterlibatan CIA dalam pengeboman tersebut. Merpati Nusantara Airlines jatuh di perairan Padang. Ketika terjadi, kecelakaan ini disebut sebagai tragedi insiden terparah di Indonesia. Terjadi pada 10 November 1971. Pesawat dari maskapai Merpati Nusantara Airlines Vickers Viscount jatuh di garis pantai Padang, Sumatera Barat. Sebelum pesawat jatuh, pilot sempat memberitahu bahwa pesawat tidak bisa sampai ke tujuan karena cuaca buruk. Seluruh penumpang dan kru berjumlah 69 orang meninggal. Pesawat bertolak dari Bandara Kemayoran, Jakarta ke Bandara Tabing di Padang. Seluruh korban merupakan WNI, kecuali seorang dokter berpaspor Jerman dan istrinya, serta seorang pilot helikopter berkebangsaan Inggris. Slick Air jatuh di Sungai Musi. Pada 19 Desember 1997, pesawat dari maskapai Slick Air Boeing 737-300 dengan nomor penerbangan 185 melakukan perjalanan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta, Indonesia ke Bandara Changi, Singapura. Di tengah perjalanan, pada pukul 16.13 waktu Indonesia Barat, pesawat yang melayani rute ini jatuh di atas Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan. Total 104 orang yang ada di dalamnya. 97 penumpang dan 7 awak kabin tewas, termasuk pilot Shuai. Investigasi kecelakaan ini dilakukan Komisi Nasional Keselamatan Transportasi Indonesia bersama tim ahli dari NTSB Amerika, Singapura, dan Australia. Pada 14 Desember 2000, KNKT mengeluarkan laporan yang menyatakan penyebab kecelakaan tidak dapat diketahui. Namun, NTSB memiliki pendapat yang berbeda. Menurut mereka, kecelakaan ini terjadi karena kelalaian Kapten Sul. Garuda Indonesia di Bengawan Solo. Pada 16 Januari 2002, Garuda Indonesia Boeing 737-300 bertolak dari Ampenan, Nusa Tenggara Timur ke Yogyakarta. Di tengah perjalanan, ketika pesawat sudah memasuki area Jawa Tengah, mesin pesawat mendadak mati. Pilot mencoba menghidupkan mesin 3 kali, tapi selalu gagal. Di tengah kondisi darurat tersebut, Kapten Abdul Rozak melihat ada perairan Sungai Bengawan Solo. Abdul Rozak lantas mengontak petugas Menara Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta, untuk mengabarkan pesawat akan mendarat darurat di Bengawan Solo. Abdul lantas mendaratkan pesawat tersebut di sungai yang berukuran lebar tersebut. Dari total 60 orang di atas pesawat, 1 awak kabin tewas. Sebanyak 12 penumpang mengalami luka berat dan 10 penumpang mengalami luka ringan. Pesawat Adam Air jatuh di perairan Majene.
Pada 1 Januari 2007, pesawat Boeing 737-400 bernomor registrasi PKKKW milik Adam Air lepas landas dari Bandara Juanda, Surabaya pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat. Seharusnya pesawat tiba di Bandara Samratulangi, Manado pada pukul 16.14 WITA. Pesawat nahas tersebut mengalami kecelakaan dan hilang kontak pada pukul 14.53 waktu Indonesia Barat. Penyebab kecelakaan diduga cuaca buruk, kerusakan pada alat bantu navigasi, inertial reference system, dan kegagalan kinerja pilot dalam menghadapi situasi darurat. Pesawat jatuh di laut dengan kecepatan tinggi sehingga mengakibatkan badan pesawat terbelah dua. Ada 96 penumpang dalam pesawat nahas yang dipiloti Kapten Rafri A. Widodo itu. Tidak ada satupun yang selamat. Kapal Barunajaya milik BPPT menemukan pesawat Adam Air yang tenggelam di palung laut di Majene dengan kedalaman sekitar 2000 meter. Merpati jatuh di Laut Kaimana, Papua. Pesawat Merpati bernomor penerbangan MZ898 tujuan Sorong Kaimana Biak jatuh dan hancur di laut 500 meter dari Bandar Udara Utarom Kaimana, Papua Barat, Sabtu 7 Mei 2011. Semua penumpang yang berjumlah 21 orang dan 6 awak pesawat tewas. Kepala Bandara Utarom Gagarin Moniaga menyebutkan pesawat tersebut jatuh pada pukul 13.45 waktu Indonesia Timur, beberapa menit sebelum jadwal pendaratannya di Kaimana. Pesawat diduga mengalami kerusakan mesin, sebab sekitar 10 menit sebelum jatuh, pilot Purwadi Wahyudi masih sempat mengontak petugas bandara. Lion Air jatuh di pantai Segara, Bali. Pesawat Lion Air jenis Boeing 737-800NG jatuh di perairan pantai Segara saat bersiap-siap mendarat di Bandar Udara Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Sabtu 13 Maret 2013 sore. Semua penumpang yang berjumlah 101 orang berikut 7 awak selamat. Penyebab jatuhnya masih diselidiki. Pesawat bernomor penerbangan JT904 itu bertolak dari Bandara Hussein Sastra Negara Bandung, Jawa Barat pukul 12.48 WIB di bawah pimpinan penerbangan pilot Mahlub Ghazali dan kopilot Shira Kalwar, warga India. Pesawat tersebut dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Ngurah Rai pada pukul 15.18 WITA. Namun, 5 menit menjelang jadwal mendarat itu, pesawat jatuh di perairan pantai Segara, sekitar 10 meter dari ujung barat landasan pacu Bandara Ngurah Rai, Kabupaten Bandung, Bali. Pesawat bernomor registrasi PKLKS 737-800NG itu patah pada dua sisi belakang dekat ekor. Pesawat AirAsia KZ8501 jatuh di Selat Karimata. Pesawat AirAsia KZ8501 rute Surabaya Singapura jatuh di perairan Selat Karimata pada 28 Desember 2014. Tak ada penumpang ataupun awak pesawat yang selamat dari kejadian ini. Pesawat KZ8501 terbang dari Bandara Juanda, Surabaya menuju Bandara Changi, Singapura pukul 5.35 waktu Indonesia Barat dengan ketinggian jelajah 32.000 kaki di atas permukaan laut. Seharusnya pesawat yang membawa 156 penumpang tersebut tiba di Singapura pada pukul 7.36 WIB. Pesawat jatuh pada pukul 6.20 WIB di Selat Karimata, dekat Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Menurut laporan KNKT, pilot dan kopilot memiliki lisensi yang valid dan layak untuk terbang. Lisensi terbang second in command atau kopilot telah dicek sebanyak 2 kali, yakni pada 18 November 2014 dan 19 November 2014. Kedua laporan tersebut memberikan hasil memuaskan. Lion Air JT610 jatuh di Karawang. Pesawat Lion Air JT610 dengan rute penerbangan Jakarta Pangkal Pinang jatuh di perairan Karawang Senin 29 Oktober 2018.
Hingga kini pencarian korban terus dilanjutkan. Pada jam 6.22 WIB, pilot menghubungi Jakarta Control untuk menyampaikan permasalahan flight control saat terbang di ketinggian 1.700 kaki dan meminta naik ke ketinggian 5.000 kaki. Jakarta Control mengizinkan pesawat naik ke 5.000 kaki, kata Wakil Ketua KNKT Haryo Satmiko lewat keterangan tertulis. Sebelumnya, Lion Air mengakui pesawat Boeing 737 MAX 8 itu sempat mengalami masalah teknis di Denpasar, Bali pada malam sebelumnya. Kemudian persoalan itu sudah diatasi sesuai dengan prosedur. Pesawat ini terakhir terbang dari Denpasar menuju Cengkareng dalam posisi dirilis untuk terbang. Memang ada laporan mengenai masalah teknis dan masalah teknis ini sudah dikerjakan sesuai dengan prosedur maintenance yang dikeluarkan oleh pabrikan pesawat, tutur Direktur Umum Lion Air Edward Wright dalam konferensi pers di Bandara Soekarno-Hatta.